Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Radiansyah. Saya dari KPI kelas 1B, NIM 120400242. Saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Dr. Umi Halwati, Esos MAG. Baik, yang pertama adalah jelaskan pengertian ruang lingkup objek dakwah, objek material, objek formal, ilmu dakwah. Pertama, pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktik penyampaian pesan Islam kepada masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dakwah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Dengan kata lain, ilmu dakwah membekali para dai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup dakwah. Ruang lingkup dakwah sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek, antara lain teori dakwah, sejarah dakwah, sosiologi dakwah, psikologi dakwah, komunikasi dakwah, manajemen dakwah. Teori dakwah meliputi kajian tentang teori dasar dakwah, metode dakwah, strategi dakwah, dan evaluasi dakwah. Sedangkan sejarah dakwah mempelajari perkembangan dakwah Islam dari masa Rasulullah hingga masa modern. Sosiologi dakwah menganalisis hubungan antara dakwah dengan masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, politik yang mempengaruhi dakwah. Psikologi dakwah mempelajari aspek psikologis dalam proses dakwah seperti motivasi, sikap, dan perilaku manusia dalam menerima dakwah. Selanjutnya, komunikasi dakwah mempelajari teknik komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Selanjutnya adalah manajemen dakwah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan dakwah. Selanjutnya, objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah sesuatu yang menjadi sasaran dakwah, yaitu manusia. Manusia sebagai makhluk sosial beragama memiliki potensi untuk mengembangkan dan diubah menjadi lebih baik. Jadi objek material ilmu dakwah adalah manusia, yang mana kita berdakwah kepada manusia agar manusia itu menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah upaya untuk memahami, menjelaskan, dan mengembangkan teori dan praktik dakwah. Dengan kata lain, ilmu dakwah bertujuan untuk mencari kebenaran tentang bagaimana dakwah dapat dilakukan secara efektif dan mencapai kepada tujuannya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Dai secara umum. Dai secara umum adalah seorang yang mengajak berdakwah. Jadi setiap muslim pada dasarnya adalah seorang dai, karena setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, agar orang lain itu memahami ilmu yang kita punya dan mengikutinya. Dai secara khusus adalah mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam bidang dakwah. Mereka biasanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, keterampilan komunikasi yang baik, dan komitmen yang tinggi terhadap dakwah. Dai khusus biasanya memiliki peran sebagai ustadz atau ustazah, mubalik atau mubalighah, dan pendakwah. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, iktibas, dan istiqra'. Manhaj istinbat adalah penalaran. Jadi manhaj istinbat adalah metode dalam ilmu dakwah yang dilakukan secara menggali hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan istinbat hukum yang berlaku untuk suatu masalah. Contoh, terdapat masalah
hukum berpuasa bagi orang sakit. Proses istinbatnya adalah seorang ulama akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa, hadis Nabi tentang keringanan bagi orang yang sakit, serta mendapat para ulama terdahulu. Jadi pendapat-pendapat ulama dikumpulkan lalu dirumuskan. Setelah melakukan analisis mendalam, ia akan menarik kesimpulan bahwa orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya setelah sembuh. Lanjut. Manhaj iktibas, yaitu pengambilan. Manhaj iktibas adalah metode ilmu dakwah yang dilakukan dengan cara mengambil atau mengadaptasi ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu lain untuk memperkuat, mengembangkan kajian keislaman. Ilmu-ilmu yang sering diiktibaskan antara lain filsafat, sosiologi, psikologi, dan ilmu komunikasi. Contohnya adalah cara mencapai dakwah kepada generasi muda. Proses iktibasnya adalah seorang dai dapat mempelajari teori-teori komunikasi dari ilmu komunikasi untuk menentukan metode penyampaian pesan yang efektif bagi kalangan muda. Misalnya menggunakan media sosial, sarana dakwah untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah manhaj istiqro atau induksi. Pengertiannya adalah manhaj istiqro adalah metode ilmu dakwah yang dilakukan secara menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah kasus atau peristiwa yang khusus. Metode ini sering dilakukan untuk menemukan hukum-hukum baru atau menguatkan hukum yang sudah ada. Contohnya adalah menganalisis efektivitas suatu program dakwah. Proses istiqronya adalah setelah melaksanakan program dakwah, para dai dapat melakukan evaluasi dengan cara mengumpulkan data mengenai perubahan perilaku peserta program. Berdasarkan data tersebut, mereka dapat menarik kesimpulan mengenai keberhasilan program dakwah. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Baik, ragam kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tentunya. Secara garis besar, kegiatan dakwah dapat dilakukan dikategorikan menjadi beberapa bentuk utama, yaitu yang pertama, dakwah bil lisan, yang artinya dakwah dengan melalui lisan. Ini adalah bentuk dakwah yang paling umum dan paling tua. Dakwah bil lisan dilakukan dengan menyampaikan pesan-pesan Islam melalui secara lisan langsung. Contohnya adalah ceramah, khutbah, tausiah, dialog, bimbingan. Itu adalah contoh-contoh dari dakwah bil lisan. Selanjutnya adalah dakwah bil hal, yakni dakwah melalui perbuatan. Dakwah bil hal adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Perbuatan yang baik lebih berkesan dan mudah diingat daripada sekedar ucapan. Contoh kegiatan dakwah bil hal antara lain adalah mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, menolong sesama, menebarkan kedamaian. Dengan itu orang akan mengingat, oh seperti ini yang baik, oh seperti ini yang baik. Dan apa yang kita lihat itu akan gampang atau mudah tersimpan di otak kita daripada apa yang orang katakan. Selanjutnya adalah dakwah bil kalam. Dakwah bil kalam atau dakwah melalui tulisan, bil qalam. Dakwah bil qalam adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan penulisan pesan-pesan Islam. Tulisan terdapat berupa buku, artikel, puisi, karya tulis lainnya. Contohnya adalah menulis buku agama, menulis artikel agama, menulis puisi religius. Puisi religius ini adalah dakwah bil qalam. Selanjutnya adalah dakwah melalui media. Nah, ini adalah dakwah-dakwah yang sering dilakukan orang-orang zaman sekarang, yakni dakwah melalui media, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Contoh kegiatannya adalah dakwah melalui media sosial, melalui website, dakwah melalui televisi dan radio. Belakangan ini kita menyaksikan banyak sekali yang melakukan dakwah melalui sosial dengan menaruh video di Instagram, di TikTok, di YouTube dan lain media sosial lainnya. Selanjutnya adalah dakwah organisasi.
Dakwah organisasi dilakukan untuk melalui lembaga atau organisasi Islam. Contohnya adalah penyelenggaraan kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana, pembangunan masjid. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan seperti penyelenggaraan sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya. Yang itu adalah penyelenggaraan kajian keislaman seperti membuka acara kajian atau keislaman secara rutin setiap minggunya mungkin. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Baik, ragam konteks dakwah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa ragam konteks dakwah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konteks sosial budaya, meliputi nilai dan norma, adat istiadat, stratifikasi sosial. Yang kedua adalah konteks publik, meliputi sistem pemerintahan, kondisi publik. Yang ketiga adalah konteks ekonomi, meliputi kondisi ekonomi masyarakat sekitar, perkembangan ekonomi masyarakat seperti apa. Yang keempat adalah konteks teknologi, yang meliputi perkembangan teknologi dan informasi, media sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konteks generasi, meliputi generasi muda, generasi tua. Selanjutnya adalah konteks tempat, perkotaan atau pedesaan, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan landasannya secara teologis dan fisiologis. Kenapa manusia harus berdakwah? Tadi sudah jelas, karena seorang muslim itu berhak mengingatkan muslim lainnya untuk melakukan kegiatan baik, dan itu adalah salah satu contoh dakwah. Landasan teologis dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang paling kuat adalah perintah Allah yang dituliskan dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125 menegaskan, "Serulah wahai manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Itu adalah amanah kenabian. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam. Sebagai umat Islam, kita penerus perjuangan Nabi dalam menyampaikan risalah Islam. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Dakwah merupakan bentuk tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap sama manusia. Dengan berdakwah kita membantu orang lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, menjalankan hidup yang lebih baik. Itu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini meliputi kebutuhan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan akan nilai-nilai luhur, kebenaran, dan tujuan hidup. Dakwah hadir untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia dan memberikan arah dalam menjalani hidup. Selanjutnya adalah perubahan sosial. Dakwah berperan penting dalam mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan nilai Islam yang universal, dakwah dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah sosial yang dihadapi manusia. Selanjutnya adalah keadilan sosial. Dakwah mengajarkan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kasih sayang. Dengan menyebarkan nilai-nilai ini, dakwah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, satu antara lain. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Yaitu adalah kebenaran universal. Islam mengajarkan kebenaran yang bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia. Tentunya dengan berdakwah kita menyebarkan kebenaran ini agar dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Itu adalah potensi kemanusiaan. Setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Dakwah berperan dalam menggali dan mengembangkan potensi kemanusiaan tersebut. Itu adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai hanya dengan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga dengan menemukan makna hidup sesungguhnya dan ketentraman jiwa.
dakwah memberikan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan sejati. Selanjutnya adalah saya akan membacakan ayat-ayat dakwah. Yakni pertama surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu menolong segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh bertaubat, berbuat baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 110. Antum khairun ummah ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lakum minhul mu'minun wa aktsaruhum humul fasikun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada sang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya adalah surat Fussilat ayat 33. Wa qul ibadi yaquluna allati hiya ahsan innasyaitana yuwaswisuna bainahum innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik, yang lebih baik, benar dan bermanfaat. Sungguhnya setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan mereka, mengganggu mereka. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, dan janganlah kamu membantah ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman yang diturunkan kepada kami. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kau. Dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Selanjutnya adalah surat Al-Hijr ayat 94. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairahu wa idza takhadduka khalilan. Yang artinya, dan hampir saja mereka orang-orang kafir menyesal kamu dari apa yang kami wahyukan kepadamu, supaya kamu mengada-ngadakan yang lain terhadap kami. Dan kalau begitu, tentu mereka telah menjadikanmu sahabat karib. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.